warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sebelumnya kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, di sini sistem reproduksi manusia akan dijelaskan tentang pembelahan sel yang sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. Nah, sekarang adalah tentang organ reproduksi pada pria. Di organ reproduksi pria nanti akan dijelaskan tentang alat reproduksi luar, alat reproduksi dalam, dan kelenjar reproduksi. Nah, ini adalah morfologi dari alat reproduksi pada pria. Yang sebelah kiri adalah tampak samping, sedangkan yang sebelah kanan adalah tampak depannya. Yang pertama adalah alat reproduksi luar. Di sini ada dua alat, yaitu penis dan juga skrotum. Nah, penis di sini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga saluran sperma. Sedangkan skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jika suhu tubuh manusia itu 36, maka suhu testis akan 2 angka lebih rendah dari suhu tubuh manusia. Jadi ketika suhu tubuhnya 36, maka suhu testis adalah 34. Dan suhu tersebut baik untuk perkembangan sperma. Selanjutnya adalah alat reproduksi dalam. Di sini yang pertama adalah testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Lebih tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Dan yang kedua adalah saluran sperma. Yang pertama ada epididymis. Jadi setelah sperma dihasilkan di tubulus seminiferus, akan disimpan sementara di bagian epididymis sehingga sperma jadi matang, lalu kemudian akan dilanjutkan ke vas deferens yang merupakan saluran yang berfungsi menghubungkan epididymis dengan uretra. Dan yang terakhir adalah uretra yang merupakan saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi dan berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan juga urin. Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Di sini ada 3 kelenjar. Yang pertama vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra. Vesicula seminalis berbentuk sebuah kantung yang berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Jadi ketika dari depan hanya terlihat kantung kemih dan di bagian belakangnya terdapat vesicula seminalis seperti yang ditunjuk pada bagian di samping tulisan. Nah, di vesicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma, sehingga sperma nanti bisa menjadi sperma yang matang dan bisa membuahi sel telur atau ovum. Yang kedua adalah kelenjar prostat yang merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bagian bawah kantung kemih dan berfungsi menghasilkan cairan asam. Dan cairan asam ini berfungsi untuk membersihkan uretra sehingga uretra bersih dari bakteri-bakteri yang bisa mengganggu kualitas dari sperma. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra yang merupakan bagian berbentuk seperti kacang dan terletak di bawah kelenjar prostat. Dan kelenjar Cowper ini berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang fungsinya untuk menetralkan uretra. Sehingga ketika ada sperma yang keluar melalui uretra, maka spermanya akan terhindar dari sifat asam yang dihasilkan dari cairan kelenjar prostat, karena sifat asam tersebut bisa merusak sperma. Jadi cairan basa ini menetralkan uretra sehingga sperma akan selamat sampai ke tujuannya. Nah, untuk tugasnya yaitu untuk anak-anak kelas 9, silahkan kalian menggambar organ reproduksi yang tampak dari depan dan juga disertai dengan
bagian-bagiannya. Sekian untuk materi kali ini. Untuk tugasnya silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.